Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas D31. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai metode elemen hingga. Kami akan membawakan 3 materi, yaitu yang pertama elemen truss, yang kedua elemen beam, dan yang terakhir yaitu elemen frame. Sebelum melangkah ke selanjutnya, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, yaitu saya sendiri Kamal. Perkenalkan, nama saya Kamal Husin Salahan yang akan membawakan elemen frame. Saya akan membawakan materi truss. Dan saya Muhammad Ananda, saya pemateri untuk analisis materi elemen beam. Baik, terima kasih. Silakan untuk melihat video selanjutnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang elemen truss, yaitu untuk selanjutnya saya rangka batang truss 1 dimensi dan 2 dimensi. Analisa rangka batang truss terdiri dari elemen-elemen luas memanjang dengan sambungan-sambungan yang bebas berputar seperti sambungan baut, rivet atau pin. Beberapa contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jembatan, rangka jembatan, rangka bangunan, dan rangka otomotif. Karakteristik dari elemen truss adalah dimensi penampang jauh lebih kecil dibanding dimensi aksial. Oleh karena itu elemen truss tidak dirancang untuk menambah beban torsi, beban geser, dan beban teku. Ya. Untuk selanjutnya elemen truss 1 dimensi, yaitu analisa elemen truss 1 dimensi. Pada truss, gaya eksternal hanya beraksi pada ujung-ujung elemen not I dan J. Sebagai akibat dari beban ini, maka elemen E akan memanjang atau memendek. Pada modul ini, superscript menandakan elemen E, sedangkan superscript menandakan nomor not elemen. Sebagai contoh, pergeseran sejajar sumbu X not J akan dituliskan sebagai UJX atau 2, yang menandakan komponen X dari variabel U untuk lokal kode J elemen. Selanjutnya kita contoh soal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ananda sebagai pemateri untuk analisis matriks elemen beam. Elemen beam atau elemen balok dan rangka adalah komponen dari suatu struktur dengan beban transversal dan beban lentur. Perbedaan antara ketiga elemen, yaitu elemen truss, elemen beam, dan frame adalah jumlah degree of freedom atau DOF pada step not. Pada elemen truss hanya ada satu DOF, yaitu pergeseran sejajar dengan sumbu lokal elemen atau sumbu X. Sedangkan pada elemen balok atau beam ada 2 DOF, pergeseran tegak lurus sumbu X, Y, dan rotasi. Pada elemen rangka ada 3 DOF, pergeseran UX dan Y, dan rotasi. Untuk selanjutnya kita akan melihat perbedaan 3 elemen, yaitu pertama untuk elemen truss seperti yang ada di gambar ini, dan untuk elemen beam atau elemen balok seperti yang gambar kedua. Kalau elemen rangka atau elemen frame bisa kita lihat di gambaran ketiga ini. Selanjutnya energi potensial bisa dibilang matriks kekuatan elemen balok diturunkan menggunakan formulasi minimum energi potensial. Prinsip tersebut, apabila suatu benda dapat terbebani dalam batas elastisitasnya, maka benda akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Namun, jika beban ditiadakan, maka benda akan kembali seperti sebelum beban diberikan.
selanjutnya pada elemen bim atau balok ada yang namanya energi potensial. Matriks kekakuan elemen balok diturunkan menggunakan formulasi minimum energi potensial. Prinsip tersebut adalah apabila suatu benda pada terbebani dalam batas elastisitasnya, maka benda akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Namun, jika beban ditiadakan, maka benda akan kembali seperti sebelum beban diberikan, seperti yang ada di gambar ini. Gambar ini memaparkan terjadinya energi regangan pada suatu badan padat yang terbebani dalam batas elastisitas. Selanjutnya, sebelum kita turunkan matriks dan vektor ini, perlu kita pahami apa yang terjadi pada suatu balok yang dikenai beban transversal. Beban transversal pada suatu balok dapat berupa beban terpusat ataupun beban rata. Seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah sebagai contoh untuk beban terpusat, sedangkan yang ini sebagai contoh beban merata. Selanjutnya, dengan adanya beban transversal, maka terjadilah lenturan pada balok yang menyebabkan suhu netral. Seperti yang gambar ini. Ini adalah contoh jika beban transversal ada beban transversal pada balok, maka terjadilah lenturan pada elemen balok tersebut. Selanjutnya, kekakuan elemen bim. Dalam elemen bim atau elemen balok, kekakuan dapat diartikan sebagai rasio antara momen yang diterapkan pada bim dan defleksi yang dihasilkan. Semakin besar kekakuan, maka semakin kecil defleksi yang terjadi. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan contoh soal untuk matriks elemen bim. Sekarang saya akan memberikan satu contoh soal tentang elemen bim. Baiklah, seperti yang dapat kita lihat di sini. Di sini ada satu elemen balok yang dimana ada beban merata atau Q dengan nilai 3 kN per meter, dan juga ada nilai beban terpusat atau P dengan nilai 10 kN yang mengarah ke bawah. Di elemen balok ini terbagi dua elemen, di mana di satu elemen ada not 1 dan not 2, dan di elemen kedua ada not 2 dan not 3. Kemudian terbagi lagi untuk elemen 1, bentang elemen 1 ialah 5 meter, dan bentang untuk elemen 2 adalah 5 meter juga, di mana total jumlah bentangnya adalah 10 meter. Kemudian dapat kita ketahui penampang untuk elemen balok ini adalah persegi panjang, di mana nilai penampangnya adalah dengan nilai P sama dengan 25 cm, dan nilai H-nya 30 cm. Dan kita menggunakan material beton dengan muat rencana FC prime 30 MPa. Untuk nilai ekstensivitasnya EC sama dengan 4700. Akar FC prime maka sama dengan 2, dapat diperoleh hasilnya 5742,96 MPa, dan diubah ke kilonewton meter kuadrat menjadi 2574,8
2960,2 kilonewton meter kuadrat. Kemudian kita akan mencari nilai momen inersia dari penampang tersebut, di mana momen inersia Ix sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 sama dengan 1/12 dikali nilai B. Nilai B adalah nilai dari lebar penampang. Nilainya adalah 25 cm dikali dengan nilai H pangkat 3, yang dimana nilai H sama dengan 30 cm. Nilai H itu adalah nilai tinggi penampang tersebut. Nilainya adalah 30 cm pangkat 3, dimana hasilnya adalah 50 cm kubik semeter pangkat 4, dan ini harus diubah menjadi meter, maka menjadi 0,0065 meter pangkat 4. Selanjutnya kita akan menentukan reaksi dan perpindahan yang terjadi pada balok tersebut dengan menggunakan metode elemen hingga. Adalah pertama, kita harus menganalisa kekakuannya. Analisa kekakuan. Di mana untuk rumus analisa kekakuan adalah EC dikali Ix dikali dibagi dengan L pangkat 3. Dan kemudian pertama kita akan mencari nilai analisa kekakuan. Analisa kekakuan untuk elemen 1. Analisa kekakuan dapat dilihat rumusnya ialah EC dikali Ix dibagi dengan nilai L atau bintang pangkat 3, yang mana hasilnya ialah 115,8 kilonewton per meter. Kemudian analisa matriks kekakuan lokal seperti yang kita dapat lihat di sini. Untuk analisa matriks kekakuan elemen 1 dengan rumus seperti yang sudah ada di sini. Kemudian untuk nilainya dimasukkan seperti misalnya 12 ini harus dikalikan dengan nilai kekakuan elemen 1, yang mana nilainya adalah 115,8. 12 dikali dengan 115,8 dapat kita lihat hasilnya adalah 1390. Dan 6 dikali L. 6 dikali L adalah dapat diketahui hasilnya 3475 min 12 seperti yang ini, dan dia ditambahkan dengan min, tanda min karena dia min ya. Kemudian 4 kali L kuadrat. 4 kali L kuadrat itu dapat diketahui hasil nilainya adalah 11584, dan 2 kali L pangkat 2 dapat diketahui hasil nilainya adalah 5792. Kemudian untuk mencari gaya pada elemen 1, di sini kita dapat melihat nilai beban rata atau Q sama dengan 3 kN per meter, dan beban terpusat P sama dengan 10 kN. Dan untuk di elemen 1 ini dia terdapat
dua not 1 dan not 2. Untuk mencari gaya pada elemen 1 kita menggunakan fix and moment, di mana MA sama dengan MB, yaitu momen A dengan momen B sama. Kemudian rumusnya 1/12 dikali Q dikali L 1 pangkat 2, yang mana hasilnya 6,25 km. Untuk R min F kurang FAY sama dengan 1/2 dikali Q dikali L, dapat hasil 7,5 kN. Untuk FBY sama dengan min 1/2 dikali dengan Q dikali dengan L kurang P sama dengan min 17,5 kN. Kemudian kita masukkan ke matriksnya. Di sini sudah kita langsung masukkan berdasarkan analisa matriks kekakuan lokal tadi, di mana R kurang 7,5 dan di sini ini R kurang 7,5 adalah nilai FAY dan min 6,25 adalah nilai momen A, dan nilai FBY sama dengan min 17,5, dan untuk nilai momen B sama yaitu 6,25. Baiklah, untuk analisa matriks kekakuan lokal elemen 2 sama juga dengan analisa matriks kekakuan lokal elemen 1. Untuk nilainya juga sama. Kemudian untuk mencari nilai gaya pada elemen 2, di elemen 2 kita bisa melihat bahwasanya di sini ada sendiro pada not 3 ataupun momen C, dan di elemen 2 ini terdapat not 2 dan not 3, dan juga ada beban terpusat P sama dengan 10 kN. Kemudian ini adalah hasil dari matriksnya, yang mana min 17,5 adalah nilai FBY ini, dan min 6,2 maaf, ini tidak ada min ya, jadi ini adalah 6,25 untuk nilai MB atau momen B. Di FC tidak ada nilai, dan juga di MC juga tidak ada nilai, jadi momen C tidak ada nilai ya. Kemudian kita lanjut ke analisa matriks kekakuan global. Yang pertama adalah kita harus melakukan assembling, di mana nilai FAY sama dengan R min 7,5, nilai MA sama dengan min 6,25, nilai FBY sama dengan 6,25, nilai FCY tidak ada, dan nilai MC juga tidak ada. Kemudian ini untuk kita isi nilainya, kita lanjut sedikit. 0 di sini 3,475 11,584 min 3,475 5792 ini 0 1350 min 3,475 2 780 0 1390 3475 Kemudian kita akan mencari analisa matriks kekakuan global, yaitu dengan cara assembling, di mana nilai FAY sama dengan R min 7,5, MA sama dengan 6,25, FBY sama dengan min 17,5, MB sama dengan
Setelah itu dari hasil dari assembling ini kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk eliminasi Gauss-Jordan dapat dilakukan, dapat dicari di kalkulator eliminasi Gauss-Jordan, yang mana hasil dari eliminasi Gauss-Jordan tersebut adalah seperti ini. Setelah kita mendapatkan hasil dari eliminasi Gauss-Jordan, dapat diperoleh bahwasanya nilai perpindahan dan putaran sudut sebagai berikut. Ini adalah nilai perpindahan dan putaran sudut ya, di mana theta A sama dengan min 0,00917 radius, UBI sama dengan 0,02788 meter, theta B sama dengan 0,0054 radius, dan theta C sama dengan 0,00809 radius. Setelah itu kita akan mencari reaksi perletakan pada not A dan not C. Maka untuk not A, nilai FAY sama dengan 3475 dikali dengan nilai theta A ditambah dengan min 1390 dikali UBY ditambah 3475 dikali dengan theta B, yang mana RAY min 7,5 sama dengan 8,75. Kemudian hasilnya sebagai berikut. Untuk nilai RAY pada not A sama dengan 16,25 kN. Setelah itu untuk nilai not C, perpindahan dan putaran sudutnya untuk nilai reaksi perletakan pada not C, FC sama dengan min 1390 dikali UBY ditambah min 3475 dikali theta B ditambah min 3475 dikali theta C, yang mana hasilnya adalah 8,75 kilonewton. Kemudian untuk mengakui ataupun untuk dapat hasil kontrolnya, dapat dimasukkan RAY ditambah FCY sama dengan Q dikali L1 ditambah dengan nilai P, yang mana RAY nilainya adalah 16,25 ditambah dengan nilai FCY 8,75 sama dengan nilai Q adalah 3 dikali dengan nilai L1 adalah 5 ditambah dengan nilai P sama dengan 10, yang mana hasilnya adalah 25 sama dengan 25, yang mana maksudnya adalah nilai 25 ini adalah nilai dari RAY ditambah dengan FCY sama dengan 25, dan nilai Q dikali L1 ditambah P juga nilainya 25, maka dapat dinyatakan ini oke ya. Oke. Dan untuk langkah terakhir dari jawaban untuk soal ini, kita harus mencari momen pada not B. Jadi setelah mendapatkan nilai perletakan pada not A dan not C, kita harus mencari nilai momen pada not B dengan rumus dengan formulanya MB sama dengan RAY dikali L1 dikurang 1/2 dikali Q dikali L1 pangkat 2, yang mana hasilnya adalah 43,75 kN. Dan sekianlah yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu elemen terang.
Elemen prime merupakan gabungan dari elemen bim dan elemen prime. Rumus matriks elemen prime adalah K sama dengan EA per L 0, 0, min EA per L 0, 0. Nah, di mana di sini adalah U1X, di sini U1Y, rotasi 1, rotasi I, U2X, U2Y, dan rotasi J. Baik, setelah itu kemudian baru kita masuk ke contoh soal. Kelima yang saya berikan adalah tumpuan sentimeter, di mana panjangnya atau lebar bentangannya adalah 5 meter 5 meter. Kita diberi beban Q sebesar 20 kN per meter. Kemudian kita bagi ini non 1, non 2, non 3, dan di tengah ada kita kasih beban sebesar 15 ton. Nah, kita bagi menjadi satu menjadi 2 elemen. Nah, di mana material yang digunakan adalah beton bertulang FC prime 30 MPa. Di mana betonnya lebarnya dengan lebar 25 cm dan tingginya 30 cm. Ditanya analisislah reaksi dan perpindahan. Penyelesaian. Untuk langkah pertama kita selesaikan dulu yaitu modulus elastisitas beton, yaitu EC sama dengan 4700 kali akar FC prime, yaitu 4700 dikali akar 30, maka hasilnya adalah 2572 25.742,36 MPa. Kemudian kita selesaikan yang kedua yaitu menganalisis inersia penampang. IX sama dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3 sama dengan 1/12 kali B sama dengan 25 dan H sama dengan 3. Maka 30, maka 1/12 kali 25 kali 30 pangkat 3 sama dengan 53.250 cm pangkat 4. Kita ubah ke meter, maka hasilnya adalah 0,00053 meter pangkat 4 atau sama dengan 53 kali 10 pangkat min 5. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah menghitung matriks kekakuan lokal. Rumusnya adalah kita cari dulu seperti ini 12 kali EI per L pangkat 3, di mana 12 kali E itu 25742960, yang dimana situ tadi kita ubah MPa ke kilometer dikali 53 kali 10 pangkat min 5, yaitu I sendiri yaitu sama dengan per L pangkat 3, L-nya panjangnya adalah 5, jadi 5 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 1309,8. Untuk selanjutnya yaitu 6 EI per L pangkat 3. Ini dicari untuk nanti kita mengetahui bagaimana untuk memasukkan nilai ke matriks. Kemudian kita cari nilai momennya serta daya-dayanya, di mana bentangan tadi kita misalkan menjadi tumpuan segi. Nah, setelah itu kita kasih kita cari momennya, yaitu momen 1 dan momen 2 itu sama, yaitu rumus adalah Qn pangkat 2 per 12, di mana Q sama dengan 20 dikali L bentang-bentang 5 meter pangkat 2 dibagi 12, maka hasilnya adalah 4,6 kN/meter. Nah, kemudian untuk F1 sama dengan
R dikurang F1 sama dengan 1/2 kali QL per QL, di mana setengah dikali 20 kali 5 sama dengan 50 kN. F2 sama dengan F2Y sama dengan setengah kali QL dikurang P karena P di sini menunjuk ke arah ke bawah yaitu negatif, maka dikasih negatif P, maka negatif setengah dikali 20 kali panjang bentang 5 meter dikurang P 15, maka hasilnya adalah 35 kN. Nah kemudian kita masuk ke matriks, di mana matriks F1, F1Y, M1, F2X, F2Y, dan M2. Kita masukkan rumus matriks tadi, kemudian kita masukkan nilainya, yaitu kita cari F1X sama dengan yang akan kita cari, kemudian F1Y sama dengan R dikurang 50, kemudian M1 dari hasil sana yaitu 4,6, F2X sama dengan 0, dan F2Y sama dengan 35, dan terakhir yaitu M3 sama dengan M1, M2 sama dengan M1 yaitu 4,6. Maka kita masukkanlah matriksnya dari yang sudah kita kalikan yaitu 12 EI per L pangkat 3. Nah di sini EA per L, maka kita cari EA per L yaitu 386,384. Nah, kita masukkan 386.144, kemudian 0 min 386.144, kemudian 0 12 EI per L pangkat 3 ini ya, berarti hasilnya 1309,8, 0 kemudian min 1309,8, kemudian 6 EI berarti 654,9. Setelah kita masuk ke rumusnya, kita masukkanlah angka-angkanya, yaitu F1X ini yang kita cari, F1Y X sama dengan 50, M1 kita hasilkan tadi yaitu 4,6, F2X ke arah F2 ke arah X itu 0, dan F2 ke arah Y itu 35, dan M2 sama dengan 4,6. Kemudian kita masukkan nilai matriksnya tadi, dan kemudian untuk elemen 2 yaitu F2X sama dengan 0, F2Y sama dengan min 35, M2 sama dengan 4,6, F3X sama dengan 10, min 10 karena dia negatif melawan arah jarum jam. Kemudian F3Y yang akan kita cari nanti, M3 tidak ada momen. Oke. Kemudian kita masukkan sama seperti yang elemen 1 nilainya. Kemudian untuk U2X dari sini yaitu U2X yang akan dicari, rotasi 2 dicari U3X 0, 3 0. Nah selanjutnya kita akan assembling atau menggabungkan antara elemen 1 dengan elemen 2. Kemudian kita assembling dari elemen 1 dan elemen 2. Kemudian kita setelah kita masukkan semua angkanya, barulah kita masuk ke matriks Jordan.
Kemudian kita coret dulu yang sudah ada ya. Ini dan ini yang nomor 2 1 2 nih. Nah, dari ini maka yang nanti dicari adalah F1X, F2X, F2Y dan notasi 2. Baik, sekian dan terima kasih dari. Baiklah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.